Semakin kuat dalam kesukaran. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuasa pemikiran terhadap setiap keadaan yang terjadi dalam hidup ini akan menentukan respon dan sikap kita terhadap keadaan itu sendiri. Bahkan sangat mempengaruhi terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Ketika keadaan yang tidak baik hadir menyapa hidup kita, akan dapat mempengaruhi kondisi fisik, kesehatan kita. Yang sehat bisa menjadi sakit, tidak bersemangat, kehilangan power. Tetapi ketika saudara dalam tekanan, di tengah kesukaran yang membuat saudara menjadi lemah, jangan biarkan pikiran dan perasaan saudara terbawa oleh situasi yang tidak baik. Tetapi berusahalah untuk selalu berpikir positif. Kuatkan dirimu sendiri dengan perkataan yang membangkitkan semangatmu. Katakan saudara pasti mampu dan kuat, sampai benar-benar kuat untuk berjuang dan keluar dari situasi yang tidak baik tersebut. Karena Tuhan menginginkan saudara harus orang yang kuat berdiri teguh walau di tengah badai. Mungkin saudara diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik saat ini. Pelayanan yang seperti biasa-biasa saja tidak berkembang. Keharmonisan rumah tangga yang semakin tidak baik. Krisis kepercayaan, krisis finansial, kesehatan yang mengkhawatirkan, bahkan sudah divonis dokter kemampuan bertahan hidup. Kesulitan-kesulitan dalam bisnis, pekerjaan yang tidak menjanjikan masa depan, belum menemukan pasangan hidup, dan banyak hal lainnya. Tetapi Tuhan menginginkan saudara harus kuat dan lebih kuat di tengah kesukaran. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan fokus pada permasalahan saudara, tetapi tetaplah fokus pada Tuhan. Memperkatakan berkat-berkat Tuhan atas hidup saudara, sehingga saudara tidak menjadi lemah, tetapi sebaliknya akan menjadi semakin kuat, tumbuh, berakar, dan berbuah walau di tengah kesukaran. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mintalah terus tuntunan Tuhan, mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk memampukan saudara melewati setiap situasi dengan baik. Jadikan membaca firman Tuhan menjadi gaya hidupmu. Menghidupi terus firman Tuhan, karena setiap firman dan janji Tuhan atas umatnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi terus mengerjakan dan menggenapinya. Saudara, dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Masa sukar adalah masa yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Masa sukar harus kita terima dan berdamai dengan diri sendiri dan hadapi dengan baik, karena masalah yang saudara hadapi sudah sangat terukur dan tidak akan melampaui batas kemampuan dan kekuatanmu. Di setiap kesukaran yang kamu hadapi,
ada suatu intervensi dari Allah. 1 Korintus 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kasih Tuhan sangat besar, sangat sempurna dalam hidup kita. Dia memproses kita terus untuk ke arah yang lebih baik. Tetapi Tuhan juga memproteksi kita sedemikian rupa untuk kita mampu melewati setiap keadaan. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan walau di tengah kesukaran dan badai kehidupan. Karena Yesus adalah pembela kita yang agung dan memberi kemenangan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, kekasih jiwa kami, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, terima kasih buat segala penyertaan dan kasih-Mu yang terus mengalir berlimpah dalam kehidupan kami, hingga kami boleh berada pada sampai titik ini. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau berproses di dalam rencana-Mu untuk kami lebih baik, berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Begitu banyak badai kehidupan yang kami lalui, yang kami hadapi Tuhan. Ya Allah Bapa, kami mau berserah sepenuhnya di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa menyelesaikannya Tuhan. Hidup kami tak berarti tanpa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja menyelesaikan buat kami Tuhan. Engkau memberikan kepada kami yang terbaik. Engkau memberikan kepada kami jawaban-jawaban Tuhan tepat dengan waktunya. Ya Tuhan, jangan biarkan kami menjadi batu sandungan, tetapi biarlah kami Tuhan menjadi terang, menjadi kami boleh sebagai kitab yang terbuka, yang bisa dibaca orang Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Bahwa di dalam hidup kami ada tuntunanmu, ada kuasamu, ada pekerjaanmu Tuhan, ada karyamu yang besar dalam kehidupan kami untuk membuat kehidupan kami Tuhan semakin indah. Iya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak terus menerima berkat-Mu yang akan terus mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kami yang berdosa ini. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu melewati hari-hari yang kami lalui Tuhan. Ya Bapa, kami berterima kasih buat berkat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang dalam kesedihan berduka Engkau hiburkan dan kuatkan. Kami berterima kasih buat anak-anak yang Engkau titipkan buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami Tuhan boleh membimbing mereka di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami, masa depan kami. Berkati juga Tuhan usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang prioritas dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah Bapa, terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.